Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, ada dua penggambaran besar untuk mosi perdebatan kita pada hari ini. Yang pertama, kehilangan seseorang yang terkasih merupakan duka pilu berat yang dirasakan. Tentunya semua orang tidak siap merasakan kehilangan. Walaupun pasti terjadi, tidak semua orang dapat menerima kehilangan tersebut. Sebagai contoh, ketika ada orang yang meninggal, ada orang-orang yang bisa menerima dengan ikhlas. Namun, justru juga ada yang merasa depresi karena kehilangan sosok penting dalam hidup mereka dalam situasi kebiasaan dari penampilan, kepribadian, ataupun tingkah laku. Yang biasanya Dewan Juri yang terhormat ini ujungnya merupakan suatu beban mental yang menghambat perkembangan atau semangat untuk keberlanjutan hidup selanjutnya. Inilah yang menjadi urgensi atau kepentingan mendesak serta yang mendukung alasan dari mosi perdebatan hari ini muncul dan pantas untuk diperdebatkan, yaitu pengembangan AI robot yang bisa meniru orang-orang terkasih mulai dari penampilan hingga ke tingkah laku mereka. Masuk ke penggambaran yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, kita hidup di dunia serba cepat di mana teknologi juga kian melaju pesat, yang akhirnya ini menjadi suatu inovasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sebagai contoh, Dewan Juri yang terhormat, ada sebuah video yang mengungkapkan bahwa ada bayi yang menangis dan tantrum. Namun ketika ia mendengarkan detak jantung ibunya yang sudah meninggal yang ditanamkan dalam sebuah boneka, bayi itu akhirnya bisa merasakan tenang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena detak jantung ibu tersebut yang dirasakan oleh bayi tersebut selama 9 bulan ada di kandungan. Hal ini menjadi cerminan Dewan Juri yang terhormat bahwa teknologi bisa menjadi perantara seseorang merasakan kehadiran orang yang dikasihi walaupun sudah meninggal. Maka dari itu, dengan bangga saya menyatakan setuju pada mosi perdebatan hari ini. Dengan alasan dan landasan pemahaman saya mengenai robot AI. Robot AI sendiri merupakan suatu benda tak hidup yang dibuat melalui step-step khusus seperti pemberian prototipe, informasi serta penyempurnaan linguistik yang akhirnya membuat robot tersebut bisa meniru manusia. Dengan tujuan kami di sini agar orang-orang yang ditinggal tetap bisa merasakan kehangatan dari orang-orang yang meninggal. Tentunya apa yang menjadi pendirian kami ini juga sudah dilengkapi oleh rancangan mekanisme sebelum diluncurkannya produk ini. Dengan yang pertama, adanya uji coba robot sebelum akhirnya bisa didistribusikan, di mana ini akan mencegah atau merupakan tindakan preventif untuk bisa melihat apakah robot ini aman digunakan di masyarakat, apakah robot ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apakah robot ini nantinya bisa memberikan dampak yang baik untuk masyarakat atau justru membahayakan masyarakat. Dan tentunya jikalau memang ada sesuatu yang tetap kurang bisa menjadi jawaban atau menjadi keresahan masyarakat, akan dievaluasi sehingga robot tersebut bisa menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya atau mengenai mekanisme dari robot itu sendiri, sehingga masyarakat tahu bagaimana sistem robot ini, bagaimana robot ini bekerja, apakah robot ini bisa melakukan hal-hal apa saja. Dan yang terakhir adalah uji kelayakan bagi customers yang ingin membeli, di mana ini bisa menjadi suatu acuan apakah customer tersebut sudah memiliki tanggung jawab yang baik dan sudah dinyatakan layak untuk menggunakan AI robot tersebut. Pernyataan kami ini juga sudah didukung dengan argumen besar kami, yakni robot AI sebagai penopang keberlanjutan hidup. Robot AI bisa memberikan kehangatan dan dukungan untuk melanjutkan hidup. Mengapa kami percaya ini, Dewan Juri yang terhormat? Karena secara alamiah kita hidup sebagai makhluk sosial yang butuh dukungan dari orang lain untuk melanjutkan hidup kita. Ketika kita berjuang sendirian dan tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat, terkhususnya orang-orang yang kita kasihi, seringkali kita merasa sendirian dan cenderung berat untuk melanjutkan hidup mereka. Sebagai contoh, ada seorang anak yang hanya memiliki satu orang tua. Kemudian dalam waktu dekat dia juga ditinggalkan oleh satu orang tersebut, yang akhirnya membuat dia harus hidup sebatang kara di dunia ini. Tentunya anak tersebut merasakan depresi, hilang arah, merasa tidak memiliki siapa-siapa di dunia ini, dan akhirnya sering muncul kepikiran seperti, untuk apa berjuang di dunia ini ketika tidak memiliki siapa-siapa lagi. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, adanya robot AI yang bisa membuat imitasi atau tiruan, bisa membuat adanya suatu mindset untuk merasakan kehadiran atau kehangatan dari orang tersebut. Coba kita komparasikan, Dewan Juri yang terhormat, dengan membawa contoh yang sudah saya sampaikan sebelumnya tentang anak yang memiliki satu orang tua. Jika robot AI ada di sekitar anak tersebut akan merasakan adanya dukungan dari orang tuanya, ada kehadiran orang tuanya, sehingga dia tahu bahwa dia tidak sendirian di dunia ini walaupun itu hanya sebuah tiruan, tapi dia memiliki semangat untuk melanjutkan hidup dan akan
bisa berprestasi atau berjuang untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Jika tidak ada robot AI di kehidupan anak itu akan merasa hilang arah, kemudian anak itu tersebut akan berlarut-larut dalam kesedihannya sehingga ia tidak punya semangat untuk melakukan keberlanjutan hidup. Walaupun pada akhirnya manusia tersebut bisa hidup dalam bayang-bayang atau kebahagiaan palsu buatan, tetap saja hal ini dibenarkan di sisi kami karena sesuai dengan prinsip Sontate bahwa kebahagiaan seseorang berbeda-beda, di mana kebahagiaan tersebut tercipta dan dirasakan oleh diri manusia itu sendiri. Selagi tidak merugikan orang lain, hal ini tetap lebih eksklusif di sisi kami. Untuk mencegah dan juga menjawab keresahan yang mungkin muncul, bagaimana jika anak tersebut mendapatkan penyakit mental seperti halusinasi yang berlebihan? Kami membawa suatu solusi, Dewan Juri yang terhormat. Dalam sistem pengembangan robot AI tersebut, kami akan memberikan durasi penggunaan pada robot AI tersebut. Seperti contohnya hanya bisa digunakan 6-7 jam sehari. Mengapa demikian? Fitur ini kami sediakan dalam pengembangan robot AI untuk menegaskan bahwa sebagaimana itu bisa memberikan kehangatan dan juga kehadiran, itu tetaplah benda mati dan benda tak hidup, sehingga orang yang memiliki itu tetap tidak memiliki halusinasi yang berlebihan atau memiliki batasan yang wajar. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, mungkin juga muncul keresahan dari tim kontra bahwa tim kami terlalu mempercayakan atau terlalu menyoroti bahwa AI lah satu-satunya cara untuk merasakan kehangatan atau mendapatkan suatu kehadiran dari orang tersebut sebagai perantara. Namun Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa tingkah laku, penampilan, karakter, dan peran hidup dalam seseorang itu tidak bisa digantikan oleh individu lain, karena sejatinya individu itu merupakan anak-anak yang unik, sehingga mereka mempunyai cara masing-masing. Jadi kami percaya bahwa lebih baik memiliki tiruan peran daripada mengganti perannya, karena setiap peran yang berkesan tak tergantikan. Terima kasih.